Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait numerasi untuk tes masuk PPG Prajabatan tahun 2024 gitu ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah toko menjual baju dengan harga Rp350.000. Jika seseorang membeli 3 baju, berapa jumlah uang yang harus dia bayar? Dan misalkan baju di sini adalah X, ya. Jika X di sini adalah 350.000, maka 3X itu ya sama dengan 3 dikali 350.000. Jadi di sini itu nanti akan menghasilkan 1.050.000. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut kita next yang kedua. Seorang pedagang di sini membeli 10 kardus dengan harga total Rp1.200.000. Selanjutnya, setiap ember dapat berisi 20 buah. Yang ditanya adalah berapakah harga belinya per buah. Oke, dari sini itu satu kardus isinya adalah 20 buah. Maka kalau di sini ada 10 kardus, berarti otomatis ya 20 kali 10 yaitu 200 buah. Begitu. Di situ tertulis harga total 1.200.000. Berarti harga per buahnya hitungannya kalau mencari satu buahnya itu ya 1.200.000 ini dibagi dengan 200. 200 itu adalah total seluruhnya, gitu ya. Jadi ini tinggal dicoret-coret, 12 bagi 2 itu 6. Jadi di sini ya ada 6.000. Jadi jawabannya adalah yang B, 6.000. Oke, kita next soal yang berikutnya. Seorang guru memberikan 36 biskuit kepada murid-muridnya. Jika setiap murid mendapatkan 3 biskuit, berapa banyak murid yang menerima biskuit? Nah, kalau soal seperti ini, ya langsung saja 36 dibagi 3. Karena setiap siswa atau murid itu mendapatkan 3. Jadi ya 36 totalnya ini dibagi 3. Yang hasilnya adalah 12. Berarti yang akan dikasih itu yang menerima biskuit ada 12. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya. Seorang petani memiliki 200 kilo beras. Jika ia menjual ini adalah 3/5 dari beras tersebut, berapakah berat beras yang dijual? Langsung saja, kalau soal seperti ini itu 3/5 kali 200. Karena kita akan mencari 3/5-nya itu berapa dari 200 kilo. Berarti 3/5 dikali 200. Yang hasilnya adalah ini kita bisa coret, ini menghasilkan 4. 3 kali 4 adalah 120 kilo. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kolam berisi 200 liter air. Jika airnya dipakai untuk menyiram taman dan setiap hari digunakan 10 liter air, yang ditanya adalah banyak hari air itu akan habis. Ya langsung saja. Berarti 200 ini dibagi dengan
10, yang artinya adalah 20 hari. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menempuh jarak 240 km. Kita tahu bahwa di sini kecepatan atau kita kenal dengan K itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan di sini adalah 60, sedangkan jaraknya 240. Yang dicari adalah W, waktu. Nah, berarti W-nya pindah ke sana menjadi 60 kali W yang sama dengan 240. W itu sama dengan 240 dibagi 60. Yang artinya W-nya adalah 4 jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah toko ini menjual buku A seharga 35.000 dan buku B seharga 45.000. Jika ibu membeli 1 buku A dan 2 buku B, jadi berarti A ditambah 2B, itu totalnya berapa? Berarti A ini 35.000 ditambah 2 dikali 45.000. Jadi menjadi 35.000 ditambah 2 kali 45. Yang berarti di sini adalah 90.000. Hasilnya akan menjadi 125.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next. Halaman belakang sebuah rumah luasnya adalah 60 meter persegi. Oke. Akan dibuat taman. 1/6 bagian untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Di situ biaya pembuatan kolam adalah 800.000 per meter persegi, rumput 200.000 per meter persegi, dan batu koral 400.000 per meter persegi. Yang ditanya adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman adalah titik-titik. Oke, di sini kolam itu adalah 1/6. Kolam 1/6. Selanjutnya adalah rumput. Rumput itu 3/4. Nah, sisanya itu adalah batu koral. Nah, batu koral ini kita tahu itu berasal dari 1, gitu ya. Batu koral kita misalkan X itu 1 dikurangi 1/6 dikurangi 3/4. Ini kita samakan semua penyebutnya menjadi 12. 12 karena ini 1 berarti 12 ya. Karena 12/12 1. Dikurangi 12 dibagi 6, 2 kali 1 itu 2. Nah, selanjutnya 12 bagi 4, 3 kali 3 min 9. Sehingga X-nya itu 1/12. Berarti ini 1/12. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari kalau batu koral itu berapa, rumput berapa, kolam berapa. Kita berawal dari kolam dulu. Kolam itu berarti 1/6 dikali 800.000. Yang hasilnya adalah berapa? Nah, tapi sebelum ke sini itu yang kita cari
itu bukan uangnya dulu, tapi apa? Luasnya dulu. Jadi 1/6 luasnya itu berapa? Kalau 1/6 luasnya itu 60 meter persegi, dapatnya berapa? Nah, 1/6 kali 60. Yang artinya ini adalah 10. 10 ini karena ini miliknya kolam, berarti dikalikan dengan uangnya, yaitu 800.000. Yang berarti kolam ini biayanya adalah 8 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumput. Rumput itu 3/4 kali 60. Kita coret, berarti adalah 15, berarti di sini 45 dikali rumput adalah 200.000, berarti dikali 200.000. Yang hasilnya adalah 9 juta. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah batu koral. Batu koral sisanya adalah 1/12 kali 60 menghasilkan 5 ya, karena 60 bagi 12 adalah 5. Terus batu koral itu biayanya adalah 400.000. Maka ini itu akan mengeluarkan biaya itu 2 juta. Jadi biayanya berapa? Biayanya ya adalah 8 juta ditambah 9 juta tambah 2 juta. Jadi kalau ditambah ini biayanya hasilnya adalah 19 juta. Berarti jawabannya adalah yang B. Begitu. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Di sini itu sebuah kota di Jawa Barat memiliki populasi sebanyak 100.000 di Januari 2015. Peningkatan jumlah penduduk 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah jika penduduk minimal 120.000. Di tahun keberapa sekolah baru mulai dibangun? Cara mudahnya adalah kita tahu bahwa ini 5% ya. 5% dari 100.000. Nah, karena populasinya ada 100.000 awalnya. Jadi kan 5/100 dikali 100.000 yaitu 5.000. Kan gitu. Karena ini 5.000, ya, ini coret sih gitu. Nah, kita lanjutkan bahwa 100.000 untuk menjadi 120.000 berarti 5.000 butuh 4 kali. Butuh 4 kali berarti kan butuhnya adalah 4 tahun. Nah, jadi dia akan ya di tahun keberapa sekolah bisa mulai dibangun? Tinggal 2015 tambah 4 yaitu 2019. Oke. Sekitaran 2019. Jadi jawabannya yang B. Kita cocokkan lagi apakah betul jawabannya. Ya, kita berasal dari tahun 2015 dulu. Ini kan 100.000 awalnya. Nah, begitu 2016 datang, ini kan berarti 100.000 ditambah 100.000 dikali 5%, gitu ya. Nah, 100.000 kali 5% kan berarti 5.000. 5.000 tambah 100.000 ya 105 gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke 2017. Ya, berarti ini 105 ditambah ini 105 kali 5%, gitu ya. Nah, ini nanti dihitung sendiri bahwa ini hasilnya berapa, ditambahkan dengan 105,
itu kan menghasilkan 110, 250. Ini itu kita lagi ke 2018 karena ini belum mencapai batas minimal biar sekolah bisa dibangun. Ini tulis juga gitu. 110.250 kali 5%. Oke. Jadi di sini menghasilkan 115.763. Lanjut ke 2019. Bahwa di sini 115.763 ditambah 115.763 kali 5%. Jadi menjadi hasilnya 121.551. Nah, berhubung ini di atas 120.000, berarti tercapai ya. Atau di tahun inilah sekolah bisa mulai dibangun. Jadi betul, jawabannya 2019. Oke, cukup sekian dulu. Silakan teman-teman bisa lanjut di soal berikutnya di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Tetap semangat untuk bisa lolos di SPPG Prajabatan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.